Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang managing classroom. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sebagai Ketua Aisyah Herfi Ananda dengan NIM singkat 23219. Dan saya Nadia Yuliani Tindawan dengan NIM singkat 23063. Saya Sarah Amalia Harahap dengan NIM 23137. Saya Wandaresya Andini dengan NIM 23149. Dan saya Zahra Regina Jasmine dengan NIM 23151. Materi pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa manajemen di ruang kelas perlu dikelola secara efektif. Manajemen kelas ini perlu dikelola secara efektif agar dapat membantu anak-anak atau siswa belajar dengan maksimal. Dulunya ini fokus ini tuh hanya membuat aturan dan mengontrol perilaku siswa, tapi sekarang lebih pada membangun hubungan dan memberikan peluang pada siswa. Cara yang baru ini dinilai lebih memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan berpikir kritis. Ini adalah masalah-masalah manajemen kelas pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Ruang kelas di sekolah dasar dan sekolah menengah umumnya memiliki banyak masalah manajemen yang serupa. Pada tingkat pendidikan, pengelola berharap dapat merancang ruang kelas untuk pembelajaran yang optimal dan menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Namun, prinsip-prinsip manajemen kelas yang terkadang diterapkan secara berbeda di sekolah dasar dan menengah karena struktur yang berbeda antara dua jenis sekolah tersebut. Di kebanyakan sekolah dasar, guru menghadapi tantangan dalam mengelola 20 hingga 25 anak selama sepanjang hari. Sementara itu, di sekolah menengah, guru menghadapi tantangan dalam mengelola 5 atau 6 kelompok berbeda dari 20 hingga 25 remaja selama sekitar 50 menit setiap harinya. Dibandingkan dengan siswa sekolah menengah, siswa sekolah dasar ini menghabiskan waktu yang lebih lama dengan siswa yang sama dalam ruang kelas yang kecil dan harus berinteraksi dengan orang yang sama sepanjang hari yang dapat menimbulkan perasaan terkekang dan bosan, serta masalah-masalah lainnya. Lalu pada sekolah menengah ini permasalahan biasanya itu yang paling banyak terjadi adalah permasalahan disiplin yang seringkali terjadi lebih serius. Siswa ini mungkin lebih sulit diatur dan terkesan berbahaya karena kemampuan penalaran siswa pada sekolah menengah ini lebih maju dibandingkan siswa pada sekolah dasar. Mereka mungkin memerlukan penjelasan yang lebih rumit dan logis tentang aturan dan disiplin. Perbedaan ini penting untuk dipertimbangkan untuk mengelola kelas yang efektif. Next. Lalu ada ruang kelas yang ramai, kompleks, dan berpotensi kacau. Menurut Carol Weinstein dan Andrew McNano, ada 6 karakteristik Walter Doyle yang mencerminkan kompleksitas kelas dan potensi masalahnya. Yang pertama ada kelas bersifat multidimensional. Ini berarti kelas sebagai tempat berkegiatan, dari mulai membaca, menulis, dan berhitung. Di sini tuh guru bertanggung jawab untuk mencatat dan menjaga siswa agar tetap sesuai pada jadwalnya. Guru juga memberikan siswa jadwal dan mengawasi siswa-siswanya. Lalu yang kedua adalah kegiatan terjadi secara bersamaan. Di dalam kelas ini banyak kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Misalnya, sebagian siswa mungkin sedang menulis di mejanya, sementara siswa yang lain ini sedang mendiskusikan cerita dengan guru. Yang ketiga ada hal-hal terjadi dengan cepat. Kejadian sering terjadi dengan cepat di kelas dan seringkali membutuhkan respon yang tanggap atau segera. Misalnya nih, ada 2 siswa yang tiba-tiba sedang bertengkar untuk memperebutkan suatu benda, misalnya buku. Lalu ada siswa lain yang mengeluh kalau temannya mencontek jawaban ujian dia. Terus ada siswa yang lagi bicara, ada siswa yang lagi ngobrol dengan teman-temannya, ataupun ada siswa yang mengganggu aktivitas siswa lain. Lalu yang keempat ada kejadian yang terjadi sering tidak terduga.
Meskipun guru atau tentor ini sudah merencanakan kegiatan pada hari itu dengan baik dan terorganisir, tapi mungkin akan ada aja kegiatan yang tidak terduga. Misalnya nih tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba ada siswa yang sedang sakit, ada siswa yang sedang bertengkar dan lain-lain. Lalu yang kelima, minimnya privasi. Kelas ini merupakan tempat yang umum di mana semua orang ini bisa melihat bagaimana guru menangani masalah disiplin pada siswa-siswanya. Kejadian tidak terduga dan situasi yang membuat frustasi. Mereka bisa membuat penilaian tentang situasi tersebut. Misalnya mereka berpikir kalau guru itu tidak adil, guru itu baik, atau guru itu pilih kasih. Jadi tidak ada hal yang disembunyikan. Lalu yang terakhir ada kelas memiliki sejarah. Siswa ini memiliki ingatan yang kuat tentang apa yang terjadi di kelas mereka. Mereka ini ingat bagaimana guru ini mengajar mereka, memecahkan masalah yang ada di kelas, dan apakah guru ini baik dalam cara mengajar. Gitu. Karena masa lalu mempengaruhi masa depan juga, penting bagi guru atau tentor untuk mengelola kelas dengan cara yang mendukung dan tidak merusak bagi pembelajaran yang akan mendatang. Selanjutnya, menekankan instruksi dan suasana kelas yang positif. Tekanan ini biasanya melibatkan penggunaan strategi preventif dan proaktif daripada terjebak dalam taktik disiplin reaktif. Secara historis, kelas yang dikelola secara efektif digambarkan sebagai well-oiled machine atau kelas yang dikelola dan beroperasi dengan efektif dan ruang yang dikelola secara efektif dan beroperasi dengan lancar. Lalu ada juga beehive of activity yang menggambarkan kelas ini penuh dengan aktivitas pembelajaran yang berlangsung dengan antusiasme yang tinggi. Di sini juga ada contoh dari well-oiled machine class dan beehive of activity class. Lalu ada memulai awal pembelajaran yang benar dan baik. Perencanaan sebelum tahun ajaran dimulai dan penetapan aturan, prosedur, dan rutinitas yang jelas pada hari pertama dan minggu pertama sekolah adalah kunci untuk mengelola kelas yang kompleks. Langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang positif, kondusif, serta inklusif, yang juga dapat memastikan kelancaran dalam pengelolaan kelas. Lalu yang terakhir ada tujuan dan strategi manajemen kelas. Yang pertama itu dapat membantu siswa untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan kurang waktu untuk aktivitas yang tidak terarah. Lalu yang kedua ada mencegah siswa membuat masalah dan mengelola instruksi dengan baik. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam materi designing the physical environment of the classroom atau dalam bahasa Indonesia itu kita mendesain tata ruang kelas. Next, Nadia. Dan di sini ada prinsip penataan ruang kelas. Yang pertama tuh ada reduce congestion on high traffic area. Itu artinya di mana titik-titik di mana ketika murid sering berada di situ, itu kita harus bisa memisahkannya agar tidak berdekatan, tetapi juga tetap mudah dijangkau oleh para murid. Misalnya itu seperti meja guru, meja murid, loker, ataupun rak buku. Lalu yang kedua ada make sure you can easily see all students. Nah, di sini tuh maksudnya kita sebagai guru harus tetap bisa melihat seluruh murid kita dengan baik dari sudut manapun. Kita harus bisa melihat apa yang mereka lakukan di tempat duduk mereka. Lalu yang ketiga ada make often use teaching materials and student supplies easily accessible. Nah, jadi di sini tuh maksudnya kita harus bisa memberikan pelajaran kepada murid ketika menggunakan alat-alat tambahan seperti penggaris atau gunting atau membuat craft-craft atau membuat sesuatu itu harus mudah mereka jangkau gitu. Lalu yang ketiga ada make sure that students can easily observe whole class presentation. Nah, artinya di sini tuh dari setiap duduk murid mereka tuh harus bisa melihat kita ketika mengajar di depan atau ada yang presentasi di depan tuh dengan baik tanpa harus menarik lehernya atau memajukan badannya untuk supaya bisa melihat dengan jelas ke depan. Oke, next Nadia. Lalu di sini ada penataan standar ruang kelas.
Jadi yang pertama tuh ada auditorium style. Nah, style yang seperti ini, para murid semua tertuju pada satu titik atau di titik ketika kita mempresentasikan, pelajaran. Nah, di sini tuh biasanya, terjadi kurangnya distraksi antara murid-murid untuk, berbicara atau bermain gitu. Mereka akan fokus ke dalam satu titik ketika kita mempresentasikan pelajaran kita. Next, Nadia. Lalu ada face to face style. Nah, di sini tuh, para murid itu duduk berhadapan. Di sini tuh lebih sering terjadi distraksi dibandingkan auditorium style karena mereka tuh duduk berhadapan, jadi mereka tuh lebih mudah untuk, berbicara satu sama lain. Selanjutnya, Nadia. Yang ketiga ada offset style. Nah, di sini tuh mereka didudukan di dalam satu tempat, tetapi tidak berhadapan. Jadi mereka tetap bisa, bekerja sama untuk mengerjakan suatu tugas, tetapi, tidak terjadi percakapan yang seperti yang ada di face to face type. Next, Nadia. Yang keempat ada seminar style. Nah, di sini tuh, ada tempat duduk di mana ketika kita membutuhkan opini para murid, atau murid tuh bisa berdiskusi satu sama lain atau supaya mereka lebih mudah untuk menanyakan kepada kita tentang suatu topik. Selanjutnya, Nadia. Dan yang terakhir ada cluster style. Nah, cluster style ini ketika 4-8 murid kita satukan di satu meja yang sama atau mereka duduk melingkar. Nah, di sini tuh sering, digunakan untuk ketika mereka untuk belajar bersama, berdiskusi suatu hal, begitu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kita masukin materi menciptakan lingkungan positif untuk belajar. Gimana sih cara kita nge-achieve lingkungan positif yang belajar bagi siswa? Nah, salah satu cara yang bisa kita terapkan adalah menerapkan gaya otoritatif. Nah, gaya otoritatif sendiri bisa membuat siswa menjadi lebih mandiri, sabar nunggu hasil akademik mereka, bisa kerap dengan teman, dan punya harga diri yang bagus. Pendekatan ini mencakup strategi manajemen ruang kelas yang mendorong kemandirian siswa dengan tetap memberikan pemantauan efektif, serta memberikan dan menerima secara verbal. Next, Nat. Oke, selain itu, untuk membuat lingkungan belajar yang lebih positif adalah penting banget kelas punya aturan yang jelas biar siswa tahu caranya harus berperilaku. Nah, aturan ini tuh kayak petunjuk buat kita di kelas. Misalnya gimana cara masuk kelas atau boleh enggaknya bawa HP ke kelas gitu-gitu. Nah, aturan dan prosedur ini ngasih tahu kita ekspektasi untuk berperilaku. Ada aturan umum yang kayak hormatin guru, hormatin teman sekelas, atau aturan spesifik kayak matiin handphone di saat jam pelajaran berlangsung. Kadang-kadang aturan dan prosedur bisa berubah tergantung sama situasi di kelas. Guru bisa juga minta siswa buat kolaborasi sama mereka untuk buat aturan bareng. Biasanya guru yang jelas ngasih aturan terus tegas dalam menegakkan aturan bisa lebih gampang untuk ngejaga kedisiplinan di kelas. Next, Nat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Gimana cara agar siswa bisa bekerja sama dan mematuhi peraturan tanpa harus gitu ngandelin kedisiplinan? Ada 3 strategi utama. Yang pertama, bikin hubungan yang positif bersama siswa. Penting banget buat guru bikin hubungan positif sama siswa. Guru yang peduli sama siswa ngeluarin kesan kalau mereka dihargain lebih cuma dari sekedar nilai akademis. Jadi biasanya bisa bikin hubungan yang lebih asik di kelas. Komunikasi yang baik dan suasana yang nyantai juga bantu banget bikin lingkungan belajar yang nyaman buat siswa. Selanjutnya ada dorong siswa berbagi tanggung jawab. Ngebawa siswa ikut ambil keputusan di kelas bisa buat mereka lebih komitmen sama keputusan itu. Kasih mereka kesempatan buat ikut aturan kelas juga bikin suasana jadi lebih berwibawa. Siswa yang ikut ambil bagian dalam keputusan dan aturan kelas bakal ngerasa kelasnya lebih kolaboratif dan penuh saling menghargai. Mereka lebih ngerasa diandelin dan dilibatkan dalam pembuatan keputusan tersebut. Jadi mereka lebih bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Berikutnya, hargai perilaku yang baik. Memberi penghargaan yang tepat kayak pujian atau kesempatan buat ngelakuin kegiatan favorit bisa bikin siswa lebih gampang untuk diajak kerjasama. Bukan cuma itu, kasih pujian juga bisa jadi dorongan buat mereka untuk jadi lebih baik. Terus penting juga nih buat ngasih penghargaan yang fokusnya bukan cuma kontrol perilaku, tapi juga bisa ngeboost motivasi dan tanggung jawab mereka. Next, Nat. Oke, yang terakhir pengelolaan dan keanekaragaman kelas. Kelas yang makin beragam siswanya bikin tantangan baru buat guru. Misalnya ada perbedaan dalam cara disiplin diterapkan khususnya pada siswa kulit berwarna dari latar belakang ekonomi rendah. Kalau di Indonesia tuh jadi jatuhnya kayak macam-macam suku lah di satu kelas. Jadi tuh seandainya nih di satu kelas tuh ada siswa
ada siswa yang suku Minangnya lebih sering kena hukuman disiplin dibandingin suku Jawa. Nah, hal ini bisa aja terjadi karena gurunya kurang mengerti budaya dan latar belakang siswa. Di sekolah yang mayoritas guru dan siswanya dari latar belakang yang sama, ini bisa bikin masalah tambah rumit. Untuk ngatasin ini, pendekatan yang memperhatikan keberagaman budaya dan sosial ekonomi siswa itu sangat penting. Program-program yang fokus pada kepekaan budaya ini membantu banget, khususnya buat siswa yang punya masalah di pelajaran atau secara emosional. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menjadi komunikator yang baik. Nah, terdapat tiga aspek utama dari komunikasi, yaitu yang pertama keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara, adanya keterampilan ini membuat kita memiliki banyak manfaat dan dapat membantu para siswa kita untuk mengembangkan keterampilan berbicara mereka dengan efektif. Nah, berbicara dengan kelas dan siswa, terdapat beberapa strategi yang baik untuk kita berbicara dengan efektif. Yang pertama yaitu memilih kosakata yang dapat dimengerti dan sesuai dengan tingkat pemahaman para siswa. Yang berikutnya yaitu berbicara dengan kecepatan yang sesuai, tidak terlalu lambat ataupun tidak terlalu cepat. Yang berikutnya yaitu tepat dalam berkomunikasi dan menghindari ketidakjelasan. Yang terakhir yaitu gunakan perencanaan yang baik dan kemampuan berpikir logis sebagai dasar untuk berbicara dengan jelas dengan kelas Anda. Yang berikutnya yaitu terdapat hambatan-hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Nah, yang pertama itu mengkritik. Dengan mengevaluasi seseorang dengan cara yang keras dan negatif itu dapat mengurangi komunikasi dengan seseorang tersebut. Contohnya kita mengatakan pada siswa kita, ini tuh karena kamu malas belajar, makanya kamu dapat nilai rendah. Sebaiknya kita tidak mengatakan hal itu tersebut. Baiknya kita meminta dia untuk mengevaluasi mengapa dia mendapatkan nilai yang rendah dan mencari cara yang efektif untuk mengatasi hal tersebut. Yang berikutnya yaitu memanggil nama dan memberi label. Contoh saat kita mendengar seseorang mencap orang lain dengan kamu tuh bodoh, kamu tuh penakut. Eh, ini tuh cara seseorang untuk merendahkan orang lain dengan nama panggilan-panggilan tersebut. Nah, jika kita mengetahui hal tersebut, sebaiknya kita menanyakan alasan dia mencap seseorang seperti itu dan bagaimana perasaan dia jika dialah yang dicap seperti itu. Yang berikutnya yaitu menasehati. Nah, istilah di sini maksudnya memberi solusi pada satu masalah dengan embel-embel merendahkan mereka. Nah, contohnya itu, ini tuh gampang banget sebenarnya. Aku nggak ngerti deh, kamu kenapa gini aja nggak bisa. Nah, itu tuh kalau bisa dihindari. Yang berikutnya itu memerintah. Contohnya itu maksudnya itu memerintah orang lain untuk menuruti keinginan diri kita sendiri. Itu akan menimbulkan perlawanan bagi mereka. Contohnya yaitu bersihkan ruangan ini sekarang juga. Eh, Daripada mengatakan hal tersebut, baiknya kita mengatakan patuhi aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga ruangan ini. Yang berikutnya yaitu mengancam. Maksudnya ancaman digunakan untuk mengendalikan seseorang menggunakan kekuatan verbal kita. Yaitu, kalau kamu nggak dengerin saya buat nilai kamu rendah ya. Eh, Lebih baik kita mendekati siswa tersebut dengan tenang dan berbicara agar ia mendengarkan kita dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu memberikan moral. Maksudnya mempermalukan siswa tentang apa yang seharusnya ia lakukan dengan cara mengutuknya. Contohnya itu, kamu harusnya malu, kamu datang terlambat. Eh, Daripada melakukan hal tersebut dengan memberi hukuman, itu akan meningkatkan rasa cemas mereka dan rasa bersalah mereka tuh meningkat. Lebih baik kita mengatakan dan menghindari hal tersebut dan menanyakan alasan mengapa dia terlambat. Nah, yang berikutnya yaitu memberikan pidato yang efektif. Nah, pengajar itu memiliki kesempatan untuk memberikan ceramah pada pertemuan pendidikan ataupun komunitas. Nah, dengan memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, bukan hanya dalam presentasi formal, tetapi dalam berdebat juga bisa. Kegiatan ini tuh meningkatkan kemampuan murid dalam berbicara, berorganisasi, dan juga berpikir. Kita dapat menggunakan beberapa strategis yang berguna
bagi kita untuk menyampaikan pidato yang bermanfaat. Yang pertama itu terhubung dengan audiens. Dengan cara kita berbicara langsung dengan audiens dan menghindari untuk membaca catatan atau membacakan naskah yang sudah kita hafal. Yang kedua yaitu menyatakan tujuan. Dengan kita mempertahankan fokus pembicaraan sepanjang kita berpidato. Yang berikutnya yaitu sampaikan pidato kita secara efektif dengan menggunakan bahasa tubuh kita ataupun kotak mata yang mendukung serta intonasi suara yang sesuai. Yang terakhir yaitu menggunakan media secara efektif. Media tertentu itu dapat membantu audiens memahami apa yang coba kita sampaikan kepada mereka. Nah, poin kedua yaitu keterampilan mendengarkan. Nah, mendengarkan ialah keterampilan yang sangat penting untuk kita bangun dan menjaga hubungan kita. Pendengar yang baik itu akan memiliki manfaat dan hubungan sosial yang lebih baik. Sedangkan pendengar yang buruk cenderung mendominasi pembicaraan. Mereka itu hanya sekedar berbicara kepada lawan bicaranya, bukan berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Dan mereka itu cenderung menyerap informasi secara pasif. Nah, mendengarkan secara aktif ini memberikan perhatian penuh pada pembicara dengan fokus secara intelektual dan juga emosional dari pesan yang disampaikannya. Nah, berikut ini beberapa strategis yang dapat digunakan sebagai pendengar yang aktif, yaitu yang pertama, memperhatikan dengan seksama orang yang sedang berbicara termasuk menjaga kontak mata. Yang kedua yaitu membuat parafrase, yang ketiga menyusun tema dan pola, dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik dengan cara yang kompeten. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi itu bukan hanya melalui kata-kata, namun bisa juga melalui gerak tubuh, kontak mata, dan cara kita menyentuh orang lain. Banyak para ahli komunikasi berpendapat bahwa sebagian besar komunikasi antar pribadi itu bersifat nonverbal. Contoh, seseorang yang sedang membaca buku di sudut ruangan, dia membaca buku dalam hati. Dia mengisyaratkan atau mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa dia tidak ingin diganggu saat itu dan dia ingin sendirian. Nah, dengan menelusuri lebih jauh komunikasi nonverbal dan mengamati ekspresi wajah, ruang pribadi, dan juga keheningan, wajah seseorang itu dapat mengungkapkan emosi dan mengisyaratkan apa yang penting bagi mereka. Nah, semua orang itu berhak mendapatkan ruang pribadinya. Nggak ada yang salah kalau seseorang tuh tetap diam setelah 1 atau hingga 2 detik setelah kita berbicara kepada dia. Mungkin mereka tuh mempertimbangkan respon apa yang paling tepat untuk dilakukan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berurusan dengan perilaku bermasalah. Yang pertama itu ada strategi manajemen. Jadi pakar manajemen kelas Caroline Evertston dan Edward Emmer pada tahun 2009 membedakan antara intervensi kecil dan intervensi sedang. Nah, intervensi kecil ini adalah perilaku yang jarang terjadi dan biasanya nggak mengganggu aktivitas di kelas. Nah, dalam mengatasi masalah kecil ini, kita itu dapat menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama itu dengan menggunakan isyarat nonverbal. Jadi guru ini bisa menggunakan isyarat nonverbal seperti kontak mata, lalu isyarat tangan yang menyatakan agar diam atau dengan menggelengkan kepala. Lalu yang kedua itu jaga agar aktivitas tetap bergerak. Nah, jadi biasanya kan setelah mempelajari suatu topik, guru itu kan akan memberi jeda kepada murid. Nah, sebaiknya jeda itu tidak terlalu lama atau bisa diganti dengan ice breathing saja agar murid itu nggak bosan dan mulai melakukan perilaku yang bermasalah. Lalu selanjutnya itu ada mendekatlah kepada siswa. Biasanya ini kan kalau misalnya ada siswa yang mulai mengobrol saat pembelajaran, saat guru mendekati siswa tersebut, biasanya siswa itu akan langsung diam kan. Nah, jadi ketika siswa mulai melakukan suatu masalah, guru ini bisa langsung mendekati siswa tersebut. Lalu kemudian ada arahkan kembali perilaku. Nah, jadi mengarahkan kembali perilaku ini misalnya siswa ini disuruh untuk mengerjakan tugas matematika, tapi dia ini malah mengobrol atau bermain-main sama kawannya. Jadi guru ini bisa mengingatkan seperti ingat ya anak-anak, kita harus mengerjakan tugas matematika ini gitu. Lalu yang terakhir itu ada memberikan instruksi yang dibutuhkan. Nah, biasanya ini siswa ini mulai berperilaku buruk karena dia nggak paham sama apa yang harus dia kerjakan. Jadi guru di sini itu harus memberikan instruksi yang jelas dan yang dibutuhkan oleh siswa.
Yang selanjutnya itu ada intervensi sedang. Nah, intervensi sedang ini adalah masalah yang bisa mengganggu aktivitas di kelas. Dalam mengatasi masalah ini, kita itu dapat menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama itu dengan menahan hak istimewa atau kegiatan yang diinginkan oleh siswa. Misalnya ketika siswa ini diberi kebebasan untuk berdiskusi bersama temannya, telah dipakai untuk bermain-main atau mengobrol, guru ini dapat mengambil hak atau kebebasan siswa itu. Nah, selanjutnya itu ada dengan mengisolasi atau mengeluarkan siswa. Jika siswa ini udah mulai melakukan masalah yang mengganggu aktivitas, guru ini dapat mengeluarkan siswa agar tidak mengganggu jalannya aktivitas di kelas. Lalu yang terakhir itu ada dengan memberikan hukuman. Jadi guru ini bisa memberikan hukuman atas perilaku buruk siswa, kayak dengan meminta siswa melakukan mediasi dulu, ataupun dengan meminta siswa membersihkan lingkungan sekolah setelah selesai pulang sekolah. Next slide, Nadia. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan orang lain sebagai sumber daya. Nah, yang pertama ini adalah dengan mediasi teman sebaya. Nah, jadi di sini tuh kita melibatkan teman dalam mengatasi perilaku buruk siswa. Misalnya, kalau ada siswa yang bertengkar, kita bisa meminta satu siswa lain itu untuk menengahi pertengkaran mereka. Lalu yang kedua itu ada konferensi orang tua dan guru. Nah, jadi guru ini bisa menelpon orang tua siswa untuk berunding tentang perilaku buruk anak mereka di sekolah. Lalu yang ketiga itu ada meminta bantuan kepala sekolah atau konselor. Nah, jika guru ini nggak berhasil menangani perilaku siswa, maka guru ini bisa melibatkan kepala sekolah atau dengan meminta siswa ini untuk ditangani oleh konselor. Nah, yang terakhir itu ada menemukan mentor. Nah, dengan adanya mentor ini dapat memberikan bimbingan sesuai dan dibutuhkan oleh siswa untuk mengurangi perilaku bermasalahnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada cara guru menangani perilaku buruk siswa di sekolah. Nah, pada anak usia dini, guru itu biasa mengajarkan kepada anak-anak prasekolah bahwa perilaku buruk itu selalu membawa konsekuensi. Nah, sedangkan pada anak sekolah dasar, guru itu menelpon setiap orang tua murid selama bulan pertama sekolah untuk membangun hubungan yang baik dengan orang tua murid. Lalu pada anak sekolah menengah, guru itu biasa mengeluarkan siswa atau seluruh kelas jika siswa itu menimbulkan masalah yang berbahaya. Lalu pada anak sekolah menengah atas, guru itu biasa memperlakukan semua siswa itu dengan hormat agar siswanya itu bisa memperlakukan gurunya itu dengan hormat juga gitu. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada berurusan dengan agresi. Jadi ada beberapa cakupan agresi dan kekerasan di sekolah. Yang pertama itu ada berkelahi. Nah, jadi untuk mengatasi siswa yang berkelahi, guru ini bisa memisahkan siswa dan berkata tegas serta meminta siswa lain itu untuk pergi. Lalu guru ini bisa meminta waktu agar siswa ini bisa tenang dulu, yang kemudian baru berdiskusi tentang penyebab perkelahian dan menegaskan pada siswa bahwa perkelahian itu buruk. Yang kedua itu ada perundungan. Nah, jadi kan bisa kita lihat sekarang ini perundungan udah marak terjadi ya, apalagi sekarang udah pada anak SD juga udah ada perundungan gitu. Nah, jadi untuk mencegah atau mengatasi perundungan ini ada dua cara. Yang pertama itu pencegahan perundungan always. Nah, jadi program ini itu adalah program yang fokus pada anak usia 6-15 tahun, di mana para staf sekolah, guru, orang tua, dan siswa ini dilibatkan dalam pencegahan perundungan. Program yang diberikan ini bisa berupa program latihan kepekaan atau empati pada siswa. Lalu cara kedua itu adalah dengan bully proofing your school. Nah, jadi program ini itu ditunjukkan untuk siswa TK sampai dengan siswa kelas 8. Nah, fokus program ini itu adalah mengajarkan siswa cara mengenali perilaku perundungan, menanggapinya dengan cepat, dan mengembangkan keterampilan komunikasi untuk mengatasi konflik. Lalu yang terakhir itu ada pembangkangan terhadap guru. Nah, dalam menghadapi masalah ini, guru itu disarankan untuk menghadapinya dengan tenang saat perilaku tersebut itu terjadi. Dan kemudian baru menangani dengan tegas secara terpisah. Tapi jika situasinya itu udah ekstrim, guru ini bisa meminta bantuan dari orang lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.